Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia, ampas teh dan kulit kacang seringkali dibuang dan tidak dimanfaatkan, sehingga menimbulkan dampak negatif, yaitu penumpukan limbah dari kulit kacang dan ampas teh. Oleh karena itu, lantas apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan diam saja? Tentu tidak, bukan? Oleh karena itu, kami berinovasi untuk membuat pupuk ampas teh dan kulit kacang Untuk budidaya Tanaman Pak Coy, oleh saya Bagus Nuhotimah dan rekan saya. Aryo Kamandanu dan rekan saya. Naya Aurelia. Latar belakang masalah yaitu berasal dari kulit kacang dan ampas teh yang kita olah menjadi pupuk dan menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi. Rumusan masalah yang kita ambil yaitu bagaimana proses pembuatan pupuk ampas teh dan kulit kacang untuk Pak Coy. Yang kedua, apa saja kandungan yang ada dalam pupuk ampas teh dan kulit kacang untuk Pak Coy. Yang ketiga, berapa formula yang efektif untuk pemupukan Pak Coy. Yang keempat, bagaimana pengaruh pupuk ampas teh dan kulit kacang terhadap Pak Coy. Dan yang terakhir, bagaimana nilai ekonomis dari pupuk ampas teh dan kulit kacang untuk Pak Coy. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan kepada rekan saya Naya. Terima kasih kepada rekan saya Baik. Tujuan penelitian yang kita angkat yaitu 1. Mengetahui proses pembuatan pupuk ampas teh dan kulit kacang untuk Pak Coy. Yang kedua, mengetahui kandungan yang ada dalam pupuk ampas teh dan kulit kacang untuk Pak Coy. Yang ketiga, mengetahui formulasi yang efektif untuk pemupukan Pak Coy. Yang keempat, mengetahui pengaruh pupuk ampas teh dan kulit kacang terhadap tumbuhan Pak Coy. Yang terakhir, yang kelima, mengetahui nilai ekonomis dari pupuk ampas teh dan kulit kacang untuk Pak Coy. Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu 1. Sebagai sumber informasi tambahan. Kedua, meningkatkan kemampuan peneliti untuk mengolah. Yang ketiga, meningkatkan nilai ekonomis dari pupuk ampas teh dan kulit kacang untuk Pak Coy. Manfaat penelitian bagi masyarakat. 1. Memperkenalkan bahwa ampas teh dan kulit kacang dapat dijadikan sebagai pupuk ampas teh dan kulit kacang untuk tumbuhan Pak Coy. Yang kedua, mendorong masyarakat agar dapat mengolah ampas teh dan kulit kacang menjadi pupuk. Yang ketiga, meningkatkan nilai ekonomis dengan menjual produk-produk pupuk ampas teh dan kulit kacang. Dan yang terakhir, yang keempat, mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah yang menumpuk. Metode penelitian. Sampel yang digunakan adalah pupuk ampas teh dan kulit kacang. Waktu penelitian Oktober sampai November 2020 bertepatan di daerah Sewon. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Aryo. Terima kasih kepada rekan saya Naya. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu pada alat dan bahan. Pada alat terdapat 1. Ember, yang kedua karung, yang ketiga termometer, dan yang terakhir kantong kresek. Pada bagian bahan terdapat 1. Ampas teh, yang kedua kulit kacang, yang ketiga bakteri pengurai E4, dan yang terakhir air. Tabel perbandingan pupuk sintesis dan pupuk kompos. Terdapat 6 variabel, yaitu yang pertama adalah kontrol dengan kandungan pupuk sintesis sebanyak 0% dan pupuk kompos sebanyak 0%. Variabel yang kedua adalah F1 dengan kandungan pupuk sintesis sebanyak 100% dan pupuk kompos 0%. Variabel yang ketiga adalah F2 dengan kandungan pupuk sintesis sebanyak 75% dan pupuk kompos sebanyak 25%. Variabel yang keempat adalah F3 dengan kandungan pupuk sintesis sebanyak 50% dan pupuk kompos sebanyak 50%. Variabel kelima adalah F4, pupuk sintesis sebanyak 25%, pupuk kompos sebanyak 75%. Dan variabel yang terakhir adalah variabel F5, pupuk sintesis tidak diberikan sama sekali dan pupuk kompos sebanyak 100%. Proses pembuatan pupuk ampas teh dan kulit kacang untuk Pak Coy. 2 bahan utama yaitu ampas teh dan kulit kacang diaduk dan dicampurkan menjadi satu di tangki pengaduk berupa ember. Dicampurkan dengan air dan E4 sampai basah menjadi pupuk basah. Setelah pupuk basah dimasukkan ke dalam karung dan diikat untuk proses pendiaman selama 2 minggu. Berikut diagram PFD yang kami buat apabila produk yang kami buat dapat diaplikasikan dalam skala besar ataupun industri. Berikut adalah label yang kami ciptakan untuk produk kami apabila dapat rilis di pasaran dan dikomersilkan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.